ada satu nama nih yang kayaknya hampir semua orang di dunia pernah dengar. Yesus Kristus. Tapi kita yakin udah benar-benar paham artinya? Karena di balik nama yang sangat familiar ini, ternyata tersimpan cerita yang, wah, luar biasa. Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Oke, pertanyaan pertama, dan ini yang paling mendasar banget sih. Apakah Yesus itu nama depan dan Kristus itu nama belakangnya? Kayak, katakanlah, Budi Santoso gitu. Jawabannya? Haha, siap-siap aja. Karena mungkin banget ini nggak seperti yang Anda bayangin selama ini. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya, Yesus. Coba deh lupain dulu gambaran kita kalau nama ini tuh suci, unik, cuma satu-satunya. Kenyataannya, nama ini tuh pasaran banget waktu itu. Beneran pasaran. Nah, dari mana sih nama ini datangnya? Jadi, nama ini tuh kayak ngelakuin perjalanan panjang lewat beberapa pos bahasa. Aslinya dari bahasa Ibrani, namanya itu Yehosua atau Yesua. Keren kan artinya? Tuhan adalah keselamatan. Nah, dari situ nama ini diadaptasi ke bahasa Yunani jadi Yesus. Terus ke Latin jadi Yesus dan sampailah ke kita sekarang sebagai Yesus. Terus seumum apa sih emangnya? Gini deh gampangnya. Bayangin aja nama Yesus atau Yesua di zaman itu tuh ya kayak nama Budi atau Agus di Indonesia hari ini. Bener-bener nama sejuta umat. Serius. Kalau waktu itu Anda ke pasar terus teriak Yesus, yang noleh bisa jadi bukan cuma satu orang tapi beberapa. Nah, ini dia nih bagian yang seru banget. Coba deh lihat tabel ini. Itu loh tokoh di perjanjian lama yang kita kenal namanya Yosua. Ternyata kalau kita cek teks aslinya dalam bahasa Yunani, namanya ditulis Yesus. Tulisannya persis sama kayak nama Yesus. Jadi intinya Yosua dan Yesus itu ya satu nama yang sama, cuma beda zaman dan cara ngucapinnya aja. Dan ternyata bukan cuma Yosua loh, dunia kuno itu ternyata penuh sama orang yang namanya Yesus. Di Alkitab aja kita nemu ada Yesus Barabas, ada Yesus Justus, bahkan ada yang namanya Bar Yesus yang artinya anak Yesus. Sejarawan Yahudi terkenal, Yosefus, bahkan nyatet ada paling nggak 10 orang beda yang namanya Yesus di tulisan-tulisannya. Jadi udah jelas banget ya, nama ini sama sekali nggak eksklusif. Oke, jadi pasti sekarang pada nanya kan, kalau namanya sepasaran itu, apa dong yang bikin Yesus yang satu ini jadi beda? Jawabannya ada di misinya. Ingat arti namanya, Tuhan adalah keselamatan. Nah buat dia, itu bukan sekedar nama, itu adalah job description-nya. Sebuah nama yang umum, tapi dipakai buat sebuah misi yang luar biasa spesifik. Baik, bagian Yesusnya udah kelar, sekarang kita lanjut ke kata kedua, Kristus. Kalau ini bukan nama belakang atau nama keluarga, terus apa dong? Simpel aja jawabannya, ini itu gelar, jabatan. Gini ceritanya, kata Kristus itu asalnya dari bahasa Yunani, Christos. Nah, Kristos ini sebenarnya cuma terjemahan dari kata Ibrani, Mashiach. Dan Mashiach inilah yang sering kita dengar sebagai Mesias. Jadi, mau itu Kristus, Mashiach, Mesias, semuanya itu punya satu arti yang sama, yang diurapi. Terus diurapi itu maksudnya gimana sih? Coba bayangin deh. Di Israel zaman dulu, proses pengurapan pakai minyak itu mirip kayak upacara pelantikan presiden atau CEO gitu. Itu tanda yang bisa dilihat semua orang, simbol bahwa Tuhan udah nunjuk orang ini buat sebuah tugas yang penting banget. Nah, terus siapa aja nih yang dapat gelar yang diurapi atau Kristus ini? Jawabannya banyak banget. Imam-imam bisa disebut Kristus. Raja-raja kayak Saul sama Daud, mereka juga Kristus. Para nabi sama juga. Gelar ini benar-benar enggak eksklusif. Tapi ada satu lagi nih pemegang gelar ini yang mungkin bikin Anda kaget. Dan ini dia puncaknya. Percaya atau enggak, Tuhan sendiri lewat Nabi Yesaya manggil Raja Koresh dari Persia sebagai Kristosnya atau yang diurapinya. Padahal Koresh ini kan bukan orang Yahudi ya, tapi karena dia dipakai Tuhan buat sebuah misi penting, dia dapat gelar itu juga. Ini bukti paling kuat kalau Kristus itu adalah gelar yang nunjukin fungsi, bukan soal suku atau agama. Oke, jadi kita udah tahu nih ada banyak Kristus atau yang diurapi dalam sejarah. Ada raja, imam, nabi, bahkan raja dari Persia. Pertanyaan selanjutnya adalah, gimana ceritanya gelar yang tadinya umum ini kok bisa jadi merujuk ke satu harapan spesifik? Harapan akan datangnya satu Mesias, sang juru selamat yang paling utama. Nah, perubahan besar ini ternyata dipicu oleh sebuah tragedi nasional, yaitu masa pembuangan di Babel.
Di tengah penderitaan itu, harapan mereka kayak berevolusi gitu. Mereka ngerasa nggak butuh lagi sekedar raja atau nabi yang biasa-biasa aja. Yang mereka rindukan sekarang adalah datangnya satu Mesias yang final, sang penyelamat sejati yang udah lama dinubuatkan. Dan penantian ini, wah, jadi intens banget. Setiap kali ada tokoh hebat yang muncul, entah itu guru karismatik atau pemimpin pemberani, semua orang langsung bisik-bisik. Jangan-jangan ini orangnya, ini bukan sih yang kita tunggu? Rasanya tuh kayak satu bangsa lagi nahan napas, nunggu-nunggu kedatangan sang Mesias. Tapi, nah disinilah terjadi miskom atau salah sambung paling gede mungkin dalam sejarah. Ada jurang yang lebar banget antara Mesias yang ada di bayangan banyak orang dengan Mesias yang pada akhirnya benar-benar datang. Lihat deh perbandingannya di sini, beda banget kan ekspektasi sama realitanya. Orang-orang tuh ngarepnya datang seorang jenderal perang yang gagah berani, yang bakal ngusir penjajah Romawi. Mereka pengen kerajaan baru di dunia. Yang datang malah seorang juru selamat rohani. Musuh utamanya bukan tentara Romawi, tapi dosa dan kematian. Dan senjatanya bukan pedang, tapi pengorbanan diri. Salah pahamnya ini dalam banget loh. Sampai-sampai murid terdekatnya sendiri si Petrus juga gagal paham. Waktu Yesus cerita kalau dia bakal mati, Petrus langsung motong. Nggak mungkin, itu nggak boleh terjadi. Ya gimana? Di kepala Petrus dan semua orang waktu itu, Mesias itu ya pemenang. Udah, titik. Nggak ada ceritanya Mesias itu menderita, apalagi sampai dieksekusi mati. Itu konyol, benar-benar bertolak belakang. Dan ini poin kuncinya, penyaliban itu jadi kayak tembok penghalang terbesar. Gimana ceritanya, sang juara, sang pemenang yang diurapi Tuhan, kok malah berakhir tewas dengan cara paling hina? Buat banyak orang ini nggak masuk akal sama sekali. Kematiannya disalib, itu malah dianggap bukti kalau dia bukan sang Mesias, bukan malah jadi konfirmasi. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya sebuah nama umum, Yesus, dan sebuah gelar yang juga umum, Kristus, akhirnya bisa nyatu jadi satu kesatuan yang gak bisa dipisahin. Prosesnya ini menarik banget, yuk kita lihat. Nah, proses penyatuannya ini terjadi pelan-pelan, nggak langsung. Awalnya banget orang-orang bilangnya Yesus yang disebut Kristus, ya buat ngebedain dari Yesus-Yesus yang lain. Lama-lama, biar praktis, kalimat itu disingkat jadi Yesus Kristus. Terus penekanannya geser lagi jadi Kristus Yesus, di mana gelarnya jadi lebih penting. Sampai akhirnya cukup bilang Kristus aja dan semua orang langsung tahu yang dimaksud itu cuma dia. Jadi begitulah perjalanan luar biasanya. Sebuah nama yang tadinya pasaran dan sebuah gelar yang dipakai banyak orang, begitu digabungkan pada satu pribadi ini, langsung bertransformasi. Jadi salah satu identitas yang paling unik dan paling berpengaruh dalam seluruh sejarah peradaban manusia. Dan obrolan kita ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Kira-kira ada nggak ya nama atau sebutan lain yang kelihatannya sederhana, yang sering kita dengar tiap hari, tapi kita nggak pernah sadar ada cerita besar di baliknya? Mungkin aja di sekitar kita ini banyak Yesus Kristus lainnya ya. Maksudnya, kata-kata biasa yang ternyata punya sejarah luar biasa, yang cuma nunggu waktu buat kita gali lebih dalam lagi.